Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita akan bahas yaitu salah satu desain kemasan. Nah, ini kita kedatangan produk dari jamu Mpoeha dan ini didesain oleh kita. Tapi sebelum kita bahas desain yang realnya, aku pengen nanya-nanya dulu ke Ajis. Ini konsep desainnya tuh seperti apa? Oke, langsung kita datangin aja si Ajis. Oke, Ajis. Tadi kan kita kedatangan itu tuh ya produk dari Mpoeha. Nah, aku tuh pengen tahu desainnya itu kamu tuh buatnya gimana gitu, konsepnya tuh gimana? Ya, jadi dia order beberapa item ya ke Kebun Desain. Yang pertama dia order logo. Oke. Ya, order logo. Nah, logonya sendiri itu siluet empompo jamu. Ya, karena si bisnisnya sendiri itu dia si Mpoeha ini mencoba membuat jamu gendong tapi dalam bentuk saset gitu. Oh, jamu gendong tapi dalam bentuk ya, saset. Makanya tadi di packagingnya kayak gitu ya? Ya, makanya logonya pun kita mencoba memasukkan pompo jamu gendong ini biar konsumen ketika dapat produknya dia langsung oh ini kayaknya jamu gendong gitu. Langsung ngeh gitu. Nah, itu konsep logonya ya? Ya, ini ada jamu gendongnya. Nah, untuk logonya sendiri kita ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Jadi bisa diterapkan di media apapun gitu. Nggak sebatas satu warna doang ya. Jadi bisa misalkan dibikin buat bordiran atau buat misalkan dibikin pahatan kayu segala macam itu masih bisa kelihatan gitu. Nah, setelah itu dia order, dia ada produk yang siap minum juga. Ini yang ini nih. Nih yang ini dia siap minum. Dia pakai label ini, yang ini. Itu apa? Stiker ya? Ya, labelnya pakai stiker. Ini konsepnya kita karena dia jamu gendong, terus pengen lebih terkesan tradisional gitu. Akhirnya kita pakai motif batik gitu loh. Nah, ini motifnya. Sebenarnya motifnya dari kita nyari-nyari motif batik dulu, inspirasinya gimana, baru nanti dibuatkan batik gitu. Ini inspirasi aja, tapi batiknya tuh nggak mirip ini sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, beda. Cuman inspirasi aja sih gitu. Oke. Nah, si aset batik ini dipakai di semua produknya si jamu Mpoeha. Motifnya ya, motif batiknya ya. Bahkan di sosial medianya pun pakai ini gitu. Oke. Terus selain yang tadi selain yang siap minum, dia ada juga yang ini. Wah, si Mpoeha banyak juga ya pesannya ya. Ini yang sasetnya, yang versi sasetnya. Oh, ini. Ya. Nah, ini yang versi sasetnya. Konsepnya sama, ada warnanya sama, merah sama emas gitu. Terus motif batiknya ada juga, dan ini ada apa namanya, motif komposisi jamunya gitu. Ya, ada jahenya, ada daun. Bahan-bahannya. Iya, itu bahan-bahannya. Nah, terus abis bikin yang kemasan sasetnya, dia bikin yang boxnya loh. Ya, itu yang tadi aku tunjukin ya? Ya, yang ini yang tadi di awal itu. Ini versi boxnya, ini versi desainnya nih. Nih kayak gini. Jadi si sasetnya dimasukin ke boxnya gitu. Sebenarnya sih yang penting itu dia aset si batiknya ini loh. Oke, kenapa penting? Karena si aset ini kita kan selalu memberikan paymasternya ke si klien. Nah, termasuk ke si jamu Mpoeha ini gitu. Maksudnya filmmaster itu udah Corelnya gitu ya? Ya, kita pakai Corel Draw, kita kasih file Corelnya di mana nanti klien tuh bisa edit sendiri. Ya, kalau misalkan dia mintanya AI, Adobe Illustrator bisa juga? Bisa juga. Itu tergantung requestnya. Kalau misalkan dia pengen Photoshop, pengen Adobe Illustrator atau Corel Draw, itu bisa. Oke. Kita kasih ininya, nah si konsumen nanti bisa pakai si aset-aset ini untuk branding gitu. Nih, kita contohkan ya. Nah, ini salah satunya di ini Instagramnya Mpoeha ya? Instagramnya Mpoeha. Nih, dia pakai ornamen-ornamen yang ada di batik juga tuh. Oh, iya. Gitu. Kebetulan si Mpoeha juga nih, sosial medianya order ke kita juga tuh. Oh, ini ya, feed Instagram yang ini ya? Feed Instagramnya. Jadi buat teman-teman nih bisa sekalian order logonya, order desain produknya, kemasannya, terus sosial medianya juga gimana gitu. Mantep nih Mpoeha berarti ya. Ya, jadi orang tuh branding. Jadi orang tuh ketika
ingat motif batik yang seperti ini tuh kayak oh jamu Poeha gitu, itu jadi brand image di konsumen gitu. Oke. Ya ini contohnya nih. Nah, ini dia bikin story tuh motif batiknya tuh dia tetap pakai yang ini. Oh iya. Ya. Ini ya diaplikasikan ke sini ya. Ya, jadi ketika dia misalkan meng-hire desainer sendiri gitu ya, dia bisa pakai aset yang udah kita kasih untuk si brandingnya gitu nuh. Jadi nggak cuman sekedar di logo dan produk aja desain itu, tapi juga di keseluruhan tampilan si apa namanya si brandnya itu, si mereknya ini gitu. Oke, gimana? Langsung bahas yang Boleh dusnya kita aja ya. kita lihat hasil jadinya ya. Nah, oke nih Gis. Ini gimana nih penjelasan dari real dus ataupun kemasan jamu Poeha? Kalau lihat dari desainnya nggak sesuai ekspektasi sih. Nah, kita kan bikin selain bikin desainnya juga bikin tampilan kalau misalkan nanti dicetak tuh gimana. Nah, ternyata hasilnya mirip. Iya. Hanya ada perbedaan warna gitu. Iya, ini lebih tua ya. Iya, lebih tua dan terus warnanya lebih agak coklat sih. Kalau misalkan yang di desain tadi kan marun ya, merah marun. Iya. Ini lebih coklat. Nah, kemungkinan seperti yang tadi dibilangin gitu. Kalau misalkan klien tuh bisa merubah warnanya ketika mungkin ternyata kurang cocok, mau diganti lagi nih, itu bisa. Jadi pas ke percetakan itu, Mas tolong ini warnanya diganti ke yang coklat. Nah, kayak gitu. Ya, atau agak lebih tua misalkan, kayak gitu. Itu bisa ya? Bisa itu. Atau mungkin misalkan klien nanti mau ada varian baru misalkan, tanpa merubah desain dia cuma berubah warna, itu bisa dilakukan sendiri. Gitu. Oke. Itu dari segi warna hasil cetaknya ya. Ya. Yang ini terjadi perubahan. Terus untuk selain itu detail-detail yang lainnya ternyata bagus juga. Seperti ini nih, dia ada segel plastiknya. Segel plastik yang di sini ya. Itu pakai logo. Ya, dia pakai logo Poeha-nya ya. Ya, ini nggak semua UMKM bisa kayak gini ya. Kadang malah nggak disegel gitu. Iya, nggak diperhatiin sih hal-hal kecil detail seperti ini gitu. Iya, mantep lah, termasuk yang mantep. Dikasih ini juga nih ucapan. Oh, kalau pesan online dikasih ucapan ya? Iya, kemarin kita hubungin mau pesen, malah dikasih gratis nih. Tapi tetap dikasih ini kartu ucapan. Iya. Nah, sama kartu ucapannya juga dia pakai logo Simpoeha dengan warna yang sama ya. Terus pakai ornamen batik yang sama juga nih. Oke. Pakai aset yang tadi, aset visual yang sama gitu, bolak-balik nih. Oke, itu yang ucapannya ya. Iya. Mantap juga nih. Ini bisa jadi trik buat teman-teman kalau misalkan jualan online dengan produknya ada, itu bisa bikin ucapan, kartu ucapan kayak gini ya. Iya. Jadi bikin apa ya? Menyanjung inilah konsumen kayak gitu ya. Mantap-mantap kayak gini. Terus selain ini dikasih gelas juga ini nih. Oh gitu ya. Gelas kaleng. Ini biasanya buat anak-anak indie nih. Yang di gunung ke gunung ya. Soalnya tahan pecah kayak gini. Mantep nih, servis dari jamu Poeha. Dikasih kartu ucapan, juga dikasih gelas tahan banting kayak gini. Terus apa lagi nih dari segi desain? Ini kita nggak bisa bongkar sih ya. Ini kalau bisa dibongkar itu nanti kayak konsep di apa? Bisa dua dimensinya ya. Mungkin kalau misalnya dibongkar begini ya, bentuk sidusnya itu gimana rangkaiannya gitu. Rangkaiannya apakah ini kan dia sistemnya slot ya? Iya, slot. Jadi cuman ini aja nih pakai apa sih istilahnya itu? Segel. Pakai segel kayak gitu. Jadi cuman atasnya aja yang pakai segel, sedangkan yang bawahnya itu sistemnya slot, bukan yang sistem lem kayak gitu ya. Iya. Mantap nih. Dan secara kelengkapan informasi ya, dia lumayan lengkap. Oke, informasinya. Pertama di sini ada judul brandnya, mereknya, terus ada tagline-nya, ada keterangan ini tuh produk apa. Nih, minuman herbal serbuk. Oke. Ya, ada keterangannya. Terus ada isinya berapa. Oke. Ada 10 saset katanya nih. Terus ada perizinan PYRT untuk di depan ya. Iya. Sebenarnya sih ini ramenya itu oleh ornamen ya. Iya, ramenya oleh ornamen. Enggak banyak narasi-narasi di depannya. Cukup logo, kemudian apa ini teh? Nama brandnya. Nama brandnya sama keterangan minumannya aja ya. Ya. Baru di belakang sama di samping. Nah, itu di belakang nih ada deskripsi tentang minum jamu. Oke. Ya, ada deskripsi ini termasuk kalimat yang yang mengajak konsumen juga untuk lebih teredukasi terhadap minum jamu ini gitu. Narasi edukasinya ya. Iya. Terus di samping ada komposisi.
Oke, di sampingnya. Ya, ada komposisi, terus ada Bahasa Inggrisnya juga ada, komposisi Iya. bahasa Inggris. dia pakai 2 bahasa ya. 2 bahasa untuk komposisi. Terus ada ini baik digunakan sebelum expire-nya nih. Expire date-nya ya. Ya. Kadaluarsa. Kode produksi juga ada. Ya, sama kode produksi. Jadi ketika ada komplain misalkan, Kode berapa, kode Pak? berapa Mbak belinya? Oh, nanti sama mereka dicek di brankas mereka lah, di data mereka itu, oh produk ini, oh iya kayaknya ini Ada produk, kesalahan, misalnya. produk yang nggak lolos QC kenapa bisa terkirim misalnya. Nah, kayak gitu. Pentingnya kode produksi itu seperti itu, biar memudahkan komplain ya. Iya, iya. Terus di samping yang satunya lagi, ada saran penyajiannya. Oke. Ada saran penyajian, ada sosial media si jamu POEH-nya, sama ada barcode. Dan jelas kalau teman-teman pesan desain ke Kebun Desain itu penempatan, penggunaan narasi, jadi bagus lah kayak gitu, nggak numpuk semuanya di depan kan kadang Iya. kadang suka kayak gitu ya. Kalaupun misalkan harus cuman stiker doang, itu nggak mungkin kita ditumpukin semua kayak Iya. gitu ya, pasti akan diakalin gitu biar tetap bagus secara visual kayak gitu. Kita lihat isinya kali ya. Oke, dalam ininya. Oke, boleh. Gimana nih, yang ini aja ya? Wah, iya boleh. Kita segelnya kita buka, banyak teman-teman. Tulisannya 10 di boxnya. Ada 10, wah banyak nih. Ada 10, berarti 3 ada 30 berarti ya kita dikirim. Kayaknya kalau ini sama kayak desain kita nih, warnanya. Ya, ini lebih merah kalau ini ya. Iya. Dibandingkan dengan boxnya. Agak lebih merah. Nah, untuk tampilannya juga sesuai dengan yang kita kirim sih. Ya ini ya. Contoh ya. Ya, mantep nih. Oh, kalau di sasetnya ada tambahan nih, logo halal nih. Oh, ditambahin. Ya, ada logo halalnya. Terus ada diproduksinya oleh PT apa, didistribusi oleh PT apa gitu. Ada ini nih keterangannya. Untuk yang lainnya sama kayak yang di box ya, yang di belakang ya, deskripsinya. Oke, mantap teman-teman. Ini ya. Jadi kalau mau serius berbisnis, memang POEH ini dia pol-polan ya. Ya, Pol-polan memang memperhatikan juga visual grafisnya, logo, nama brand, kemudian kemasan dusnya, kemasan sasetnya gitu. Bahkan sampai kartu ucapan. kartu ucapan teman-teman, mantep nih POEH. Jadi bisa ditiru buat bisnis teman-teman ya. Ya, jadi Gimana? baru gini. Jadi gini, maksudku jadi buat teman-teman yang belum memperhatikan visual grafis buat bisnisnya, bisa dicontoh nih POEH kayak gitu ya. Kalau misalkan memang omset udah naik dan udah cocok buat upgrade desain grafis buat bisnisnya, segera lakukan kayak gitu biar enggak keduluan sama orang lain kayak gitu. Ya. Dan buat teman-teman yang misalkan udah punya logo, misalkan ini udah punya kemasan, nah si visualnya itu tetap dipakai misalkan dalam sosial media atau misalkan dalam kartu ucapan, dalam misalkan banner segala macam itu tetap dipakai biar satu tema. Satu tema, betul, satu tema. Jadi orang tuh kok warnanya berubah jadi memusingkan, nggak terbranding nantinya kayak gitu. Ya. Kalau ini kan warna coklat merah marun kayak gitu misalkan, Ya. oh ini POEH kayak gitu. Kalau tiba-tiba berubah jadi warna hijau gitu kan, oh kenapa nih berubah kayak gitu? Iya, kadang ada juga UMKM yang gitu ya, Iya. yang misalkan produknya sama logonya warna misalkan warna gelap, hitam, di sosial medianya kok warna-warni gitu. Kayak gitu. Oke, itu ya pembahasan kita terkait dengan kemasan dan desain kemasannya. Yang realnya dengan yang tadi udah kita jelaskan, konsep dari desainnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau yang suka dengan video ini di like, di komen, di subscribe. Dan buat yang pengen order, langsung aja kontak nomor yang ada di deskripsi. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.